Nah, jadi di sini ada Google Maps di mana di sini kita ngelihat ada nanti dua orang yang pengen berangkat sekolah. Nah, siapakah mereka? Yaitu adalah Ana dan Ani. Nah, keduanya ini tinggal di perumahan yang sama dan pengen tujuannya ke sekolah. Di mana pada saat dia pengen OTW ke Semansa, jalan yang ditempuh itu berbeda. Jadi Ani ini dia lewat AWS terus dia langsung belok ke folder. Jadi dia lewat jalan tembusan. Soalnya dia menghindari macet. Nah, sedangkan si Ana ini melewati rute yang agak berbeda. Jadi si Ana ini ceritanya dia dari Viltam, terus dia lewat AWS. Dari AWS itu dia terus saja sampai melewati flyover dan melewati Kadriuning, baru deh masuk Jalan Anang Hasim dan akhirnya sampai ke SMA 1. Nah, jadi bisa kita lihat ya, awalannya tuh sama, tujuan mereka tuh juga sama, tapi jalan yang ditempuh untuk pergi ke sekolah berbeda. Dalam kimia juga ada prinsip yang seperti itu. Prinsip apakah itu? Ayo tebak, kita mau belajar apa pertemuan ini? Yap, benar banget ya. Jadi kita akan belajar tentang hukum Hess. Jadi hukum Hess ini sebenarnya adalah besarnya kalau reaksi itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Sama seperti yang tadi ya, jadi misalnya dia pergi ke sekolah tapi jalannya tuh berbeda yang ditempuh, awalannya sama dari perumahan yang sama. Nah, untuk hukum Hess ini ternyata ada 3 aplikasi. Yang pertama kita akan belajar bagaimana sih menghitung delta H atau kalor melalui diagram tingkat energi. Jadi kalau diagram tingkat energi itu bukan diagram yang seperti matematika. Kalau diagram tingkat energi itu tuh biasanya dilengkapi dengan tanda panah. Nah, di mana di sini dia nanya diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal oksida sebagai berikut dan ditanya delta H1. Jadi delta H1-nya tuh yang panjang ini ya panahnya, kemudian diketahui delta H2 dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini itu adalah delta H3. Maka untuk mencari delta H1 yang dari panahnya ujung sana sampai ujung sini, tinggal kita apain? Ya benar banget ya, tinggal kita jumlahin. Jadi delta H2 ditambah delta H3. Tinggal kita masukkan. Entar kalau misalnya ditanya delta H3 berarti tinggal dibalik. Berarti yang panjang yang delta H1 dikurang delta H2. Seperti itu. Ya udah deh, tinggal kita hitung berapa negatif bla 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 kilojoule. Jangan lupa satuan. Sampai sini paham? Oke, kalau misalnya udah paham, kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya ini agak naik tingkatannya, di mana dia menanyakan tentukan kalor penguapan PCl3. Nah, kita ingat-ingat lagi konsep penguapan ya dan kalor. Kalau kalor itu Q, di mana penguapan ini fasenya dari liquid ke gas, maka kita cari karena dia bilang penguapan PCl3, ya kan? Berarti PCl3 liquid menjadi PCl3 gas. Tinggal kita cari di dalam diagram tingkat energi ini, manakah yang ada PCl3O ada di sini dan ada di sini ya. Nah, jadi sebenarnya panahnya tuh dia bilang kan penguapan, berarti dari yang bawah ke atas. Nah, kemudian kita lihat dari atas sana sampai ujung bawah itu min 640. Terus yang ke pertengahan dari atas ke pertengahan itu min 574. Maka untuk mencari yang panah yang kita buletin ini tinggal kita apain? Ya bener banget tinggal kita kurangin. Jadi Q sama dengan berarti yang lebih panjang panahnya min 640 dikurang yang panah yang setengah tadi min 574. Berarti jadinya min ketemu min plus ya. Jadi kita hitung 10 kurang 4 berapa guys? Benar. Ada berapa? Ya kita hitung ya. Jadi ini gampang banget ketika ada soal kayak gini kan berarti belakangnya 6. Kemudian 13 dikurang 7, 6. 5 kurang 5, 0. Dan dia karena min 640 lebih besar maka jawabannya menggunakan tanda min ya. Jadi jangan lupa tanda minnya. Oke, wait. Saya tulis dulu tanda minnya. Maaf nih, agak lama nih. Oke, jadi kita tuliskan tanda minnya. Kemudian jangan lupa satuannya, kilojoule per mol. Karena dia nanya kalor, berarti molnya terus dihilangkan. Kan di sini dia minta PCl3, sedangkan di sini ada 2. Maka Q-nya itu harus
bagi 2. Oke, jadi ini tuh jadinya min 33 kilojoule. Nah, harusnya ini nggak usah pakai mol ya, jadi disesuaikan aja nanti satuannya. Kemudian yang siklus Hess. Nah, untuk siklus Hess ini lebih gampang lagi karena dia ada 3 aturan saja. Jadi siklus energi ini sebenarnya menggambarkan kayak proses dari satu proses ke proses yang lain itu seperti apa. Nah, aturan yang pertama, siklus energi itu artinya nanti pertama aturannya semua panah yang tidak ditanya, jadi semua panah itu harus menuju panah yang ditanya. Nah, menuju yang di sini tuh seperti apa? Itu bukan mundur, tapi menuju di sini maksudnya dia harus maju. Jadi kita harus move on gitu ya. Terus nomor 2, yang kedua itu kalau misalnya jika kepala panah bertemu dengan kepala panah yang lain, maka nanti tandanya itu harus tetap ya. Aduh sorry ini saya nulisnya lama banget. Nah, jadi tandanya harus tetap. Tandanya harus tetap itu seperti apa? Jadi kalau positif tetap positif, negatif tetap negatif. Nah, kepala panah itu misalnya nih kita gambarkan panahnya yang ujung ini namanya kepala panah dan yang di sebelah kiri ini namanya adalah ekor panah. Jadi misalnya nih kepala panah yang pertama menuju kepala panah yang ditanya. Wah, berarti kan kepala ketemu kepala tandanya tetap. Nah, seperti itu maksudnya kalau kepala panah bertemu kepala panah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jika kepala panahnya itu bertemu dengan si ekor panahnya, maka tandanya itu nggak lagi tetap, otomatis dia akan berlawanan. Artinya, kalau misalnya dia berlawanan itu dari yang pertamanya nih, yang pertamanya positif, ya berarti nanti jadi negatif, negatif tentunya jadi positif. Nah, kemudian yang ini ya, kepala ketemu dengan ekornya seperti ini. Jadi dia bakalan tandanya itu berlawanan. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Jadi bentuk soalnya tuh macam-macam bentuknya. Yang ini paling simpel. Kita lihat yang ditanya itu kan adalah delta 3. Artinya panah delta 1 ini harus maju. Oh, ketika dia maju kepala ketemu kepala. Berarti tandanya gimana? Yap, bener banget ya. Tandanya adalah tetap. Maka kita tuliskan delta H sama dengan plus 396. Nah, kemudian satunya lagi delta H2. Nah, delta H2 ini maju, ternyata kepalanya ketemu dengan ekornya. Maka kalau kepala ketemu ekor, tandanya bagaimana? Ya, benar banget ya, berlawanan. Jadi yang pertamanya negatif jadi positif, sehingga kita tuliskan positif 297 kilojoule dan kita jumlahkan. Jangan lupa tanda positifnya tetap ditulis ya guys. Jangan lupa ya, tanda positifnya ditulis. Nah, selanjutnya ini kita ke aplikasi yang terakhir, yaitu adalah persamaan reaksi. Untuk persamaan reaksi ini memang kelihatannya lebih kayak banyak banget, tapi sebenarnya konsepnya pun juga lebih enak juga. Kenapa? Karena dia menyesuaikan jika reaksinya diapa-apain, nanti delta H-nya juga harus ikut diapa-apain. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jadi misalnya nih, jika reaksinya dibalik, maka delta H-nya itu harus berlawanan tanda. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi misalnya nih ilustrasinya yang ditanya misalnya yang diketahui deh, yang diketahui itu ada A dan B menjadi senyawa AB di mana delta H-nya itu adalah berapa gitu ya. Kemudian yang ditanya malah AB menjadi A tambah B. Ini kita lengkapi dulu soalnya delta sama dengan misalnya positif 4 kilojoule per mol. Jika AB menjadi A tambah B maka kan reaksinya harus dibalik nih yang diketahui tadi. Nah maka delta H-nya juga harus diganti tandanya. Yang pertamanya positif jadi negatif 4 kilojoule per mol. Nah, seperti itu kalau misalnya reaksinya dibalik. Nah, untuk yang kedua, jika reaksinya itu dikali X. Nah, kalau dia dikali X, maka delta H-nya itu juga harus ikut dikali X. Jadi misalnya nih, dari soal yang nomor 1 ilustrasinya diketahui juga masih sama, A tambah B menjadi AB, delta H-nya itu plus 4 kilojoule per mol. Maka misalnya ditanyanya itu misalnya ya, 2A ditambah 2B menjadi 2AB. Maka delta H-nya juga harus dikali 2.
Maka 4 kali 2 berapa? Ya benar banget ya, 8 kilojoule per mol. Nih lambat banget ya saya nulis, sorry. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu kebalikannya. Kalau misalnya tadi dikali X, berarti sekarang dibagi X. Jadi, jika reaksi dibagi dengan angka X, maka delta H-nya ikut juga dibagi X. Jadi, misalnya nih yang ditanya itu adalah setengah A ditambah setengah B menjadi setengah AB dan diketahui reaksinya dari nomor ilustrasi yang sebelumnya, maka delta H-nya itu yang pertama positif 4, jadi dibagi dengan 2, karena itu kan tadi setengah ya, jadi plus 2 kilojoule per mol. Gampang kan? Kemudian yang keempat. Yang keempat ini jika reaksinya tuh terdiri lebih dari satu persamaan reaksi, maka reaksinya tuh kan dijumlahkan. Ketika reaksinya tuh dijumlahkan, maka delta H-nya pun juga harus dijumlahkan. Nanti kalau misalnya ketemu soal yang dibalik dan dikali 2, maka nanti tandanya juga dibalik dan dikali 2 ya guys. Di sini saya lupa memberikan contohnya yang dia misalnya terjadi selain dibalik dan dikali. Nah, contohnya di sini ada soal, kalau ada soal seperti ini jangan riweh sama diketahuinya. Jadi langsung lihat ditanyanya saja. Jadi dia bilang di sini tentukan delta reaksi dari C24. Kita cari C2H4 ini reaksinya ada di mana? Oh, ternyata ada di reaksi nomor 2. Tapi yang diminta tuh di kiri, yang ada di soal tuh di kanan. Panah. Jadi reaksinya harus dibalik. Kalau reaksinya dibalik artinya C2H4 itu diletakkan di kiri menjadi 2C ditambah 2H2. Karena dia itu dibalik, otomatis delta H-nya itu yang pertamanya positif jadi negatif 52,3 kilojoule. Jadi kalau bagian soal persama reaksi ini sebenarnya kita harus teliti ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang 6F2 atau fokus ke F2-nya saja. Kita cari reaksi yang ada F2. Nah, ternyata F2 ini ditemukan di reaksi nomor 3 dan 1. Jika ada satu senyawa terdapat di dua reaksi, maka kita skip, langsung kita cari patokan selanjutnya, yaitu di sini CF4. Kita cari, oh ternyata CF4 ada di reaksi nomor 1, dan dia ini sama-sama di kanan. Dan tapi jumlahnya itu ya yang diminta 2 yang ada di soal 1. Maka yang pertama ini harus dikali 2. Otomatis jadinya C-nya itu jadi 2C, F2-nya jadi 2 kali 2, 4, CF4-nya jadi 2CF4. Dan delta H-nya pun juga harus dikali 2. Berapakah itu? Ya benar banget ya. Jadi 8 kali 2, 16, 2 kali 6, 3. Jadi min 1360 kilojoule. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah 4HF. Kalian cek HF itu ada di mana ya? Wah, ada yang diminta tuh di kanan, yang ada di soal juga di kanan. Tapi di sini jumlahnya 4, berarti kalau di sini 2 tinggal kita kali 2. Otomatis reaksinya jadi berubah lagi ya. Jadinya 2H2 gas ditambah 2F2 gas menjadi 4HF aquos. Kalau misalnya udah, deltanya juga jangan lupa ya. Karena dia dikali 2, itu kalian hitung berapa? 7 kali 2, 14, simpan 1, 6, kemudian 5 kali 2, 10. Jadi tinggal kita jumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan ini, ketika ada senyawa yang sama di kiri dan kanan, itu boleh dicoret. Jadi misalnya nih kayak 2C solid dengan 2C solid yang ada di kanan, itu kan sama nih, kita coret boleh. Kemudian misalnya 2H2 kiri dengan 2H2 yang di kanan, kita coret juga. Sedangkan kalau misalnya ada senyawa yang dia tuh sama sama-sama di kiri, dia bukan dikurang tapi dijumlahkan. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nah, untuk delta H-nya itu juga sama. Delta H-nya itu pun juga harus dijumlahkan karena di sebelahnya tuh reaksinya kan juga dijumlahkan. Berarti deltanya ini ketika dijumlahkan, jawabannya berapa ya? Ya benar banget ya, min 2486,3 kilojoule. Udah deh Done. Gampang kan ternyata, kalau bingung. Untuk selanjutnya itu lebih naik tingkatan lagi di mana dia nanya penguapan 5,4 gram air. Nah, kalau air itu kan H2O, penguapan itu dari liquid ke gas. Jadi kita tinggal tulis yang ditanyanya dulu. Kemudian kita lihat H2O liquid itu ada di kiri,
Kalau kemudian H2O gas itu ada di kanan. Di reaksi pertama itu ada H2O liquid, tapi dia di kanan. Otomatis dia harus dibalik supaya ada di kiri. Maka jadinya H2O liquid menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas. Dan delta H-nya pun karena dia dibalik, yang pertama negatif jadi positif. Jadi positif 680 kJ. Untuk yang H2O gas ternyata ada di reaksi nomor 2, di mana reaksi nomor 2 ini ternyata sama-sama di kanan ya. Nah, jadi lebih enak kalau sama-sama di kanan, dia tetap berarti H2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O gas. Kemudian delta H-nya pun juga sama. Oh iya, ini satuannya typo ya, jadi harusnya satuannya itu kilojoule per mol. Jadi ini harusnya pakai kilojoule per mol. Nah, sorry typo. Kemudian dicoret, jadi kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Otomatis delta H-nya itu tinggal kalian jumlahkan saja ya. Jadi deltanya berapa? Yap, berapa? Yap, bener banget ya. 10 kurang 2, 8, 7 kurang 4, 3, terus 5, ya 5 kurang 2 berapa? Ya, jadi ternyata didapatkan hasilnya demikian ya. Sorry, ini kenapa saya nulisnya lambat banget ya? Ditunggu ya. Ya, ini positif 438 kilojoule per mol. Nih akhirnya udah saya ganti ya. Nah, kemudian kan dia nanya kalor. Kalor itu lambangnya apa ya? Masih inget nggak? Iya bener ya, lambangnya itu adalah Ki, di mana tadi delta H-nya itu kan plus 438 kJ per mol. Maka supaya molnya itu hilang, kita cari dulu molnya. Mol dari 5,4 gram, karena diketahui gram maka rumusnya gram per mr. Kita masukkan gramnya 5,4. MR-nya seperti apa? Kemudian masih ingat, jadi AR-nya H itu kan 1 kali jumlahnya H 2 ditambah HR-nya O itu 16 ya, dikali jumlahnya O ada berapa? Ya, ada 1. Jadi H2O itu MR-nya 18. Kemudian kita masukkan di sini perkalian 8 yang belakangnya 4 adalah 3 karena ada koma jadi 0,3 mol. Dan Q-nya itu tinggal kita kalikan aja delta H-nya dengan 0,3 mol. Molnya itu coret. Jadi jawabannya berapa ya? 8 kali 3, 4, simpan 2, 11, 1, 13. Nah, jadi tinggal kalian hitung 131,4 kilojoule. Done deh, gampang kan?